Mari kita coba setting IP kamera V380. Ada berbagai jenis, cara settingannya sama. Indoor dan outdoor, tipe-tipe terbaru sudah dilengkapi dengan mic dan speaker, jadi bisa komunikasi dua arah dan bisa rekam suara. Untuk pertama-tama, pastikan dulu HP ada internet, apakah terhubung dengan WiFi atau mobile data. Download dulu aplikasi V380 di Play Store, yang ikonnya ini. Ketik V380, diinstal. Setelah install akan muncul di sini. Pertama-tama sebaiknya disarankan untuk register dengan email. Jadi di sini quick registration, masukkan email. Kalau untuk register dengan phone number itu nggak bisa. Setelah register, the next step, dia akan kirimkan link untuk aktivasi account ke email Anda. Coba dicek dan diklik. Setelah diklik, dia akan aktif. Kemudian buka kembali accountnya, buka lagi aplikasi V380, terus di login. Akan muncul tampilan seperti ini. Mari kita coba nyalakan kamera. Disarankan untuk colok dulu adaptor, baru sambungkan kabel kamera. Untuk yang ini tipenya ada white light, untuk malam tetap bisa berwarna. Oke. Setelah itu kita coba pasangkan untuk tipe yang ini. Di sini untuk pasangkan memory card, buka dulu skrupnya dan pasang memory card di sini. Setelah dipasangkan, ini tolong diperhatikan, WiFi antena ini ada minus dan plus. Ada yang ini minus plus, dipasangkan, jangan dipaksa, cukup sampai udah cukup, jangan terlalu dipaksain. Udah. Setelah itu kalau misalkan tidak pas, ya tidak pas, dipegang bagian sininya, baru diatur. Oke, pasin, tekan putar di sininya, terus nggak usah terlalu kenceng, takutnya di sininya malah kendor. Oke. Setelah kamera dinyalakan, dia akan dalam kondisi AP mode. Jadi kamera ini ada dua cara streaming. Yang satu AP mode, itu buat customer yang tidak punya router, nggak punya internet, itu bisa koneksikan WiFi HP, langsung connect ke WiFi kamera. Jadi kameranya memancarkan WiFi. Ini tanpa memakai internet, tanpa melalui router. Jadi kita bisa ngecek di sini. MV39 ini, angka-angka ini adalah ID kamera ini sendiri. Kita hubungkan. Tunggu sampai benar-benar terhubung. Dia biasanya akan muncul tanda WiFi ini nggak ada internet. Seperti ini. Setelah benar-benar terhubung, kita tekan bagian sini agar lebih cepat. Masuk lagi ke V380. Langsung aja search for device. Langsung akan terbaca.
Dan pertama kali kita play, dia akan minta settingkan password kamera. Oke. Password kamera mesti ada huruf dan angka. Misalkan username nggak usah diubah. Misalkan kita setting A12345. Confirm. Oke, sudah bisa di play. Oke. Di sini ada icon speaker, sementara saya nonaktifkan. Kalau misalkan internetnya cepat, bisa pilih resolusi yang lebih tinggi, SD, HD. Di sini untuk outdoor preset posisi tidak berfungsi kecuali yang tipe yang ini yang bisa putar untuk outdoor. Terus di sini ada settingan untuk kamera yang ini ada auto, jika ada gerakan dia baru nyala, atau tidak nyala sama sekali, atau nyala white light. Ini pengaturan white light, lampu putih. Terus di sini kita lihat PTZ untuk tipe ini tidak bisa putar. Terus screenshot, jadi saat streaming itu bisa screenshot dan rekam video itu terekam dan tersimpan ke memori HP atau memori account. Di sini juga bisa komunikasi dua arah. Jangan terlalu dekat dengan kamera. Tekan. Tes 1 2. Seperti itu. Jika pasang terbalik, tekan yang ini, inversion. Gambarnya akan terbalik. Oke. Sekarang kita coba keluar. Yes. Di sini ada tampilan delete, edit, dan ini untuk on off settingan alarm atau sensor gerak. Di sini ada info, jadi setiap kali ada sensor gerak dia akan otomatis fotoin, screenshot, dan ini tersimpan di sini. Kita akan coba nanti ya. Dan untuk screenshot ini pemberitahuan alarm sensor gerak ini ke HP, ke aplikasi itu harus kondisi kamera online atau terhubung ke router atau station mode. Dia baru bisa ada pemberitahuan, baru ada screenshot pemberitahuan di sini. Kita bisa cek di sini atau bisa cek di more, di foto. Oke. Kita coba lanjut dulu. Dan setelah terhubung AP mode, bagi yang nggak punya router cukup sampai sekian. Tapi bagi yang punya router atau pengen pantau jarak jauh, nah itu mesti lanjut ke tahap 2, masuk ke settingan pengaturan device di sini di bawah. Device, jika kamera banyak bisa pilih kamera mana yang mau disetting. Lalu masuk ke network setting untuk ubah ke connect ke router. Sekarang kita lanjut dulu, tinggalkan dulu yang ini. Kita masuk ke recording setting. Auto record disarankan tidak diaktifkan karena kalau diaktifkan dia akan rekam 24 jam full. Itu tidak, agak boros memori. Yang disarankan seperti ini, tidak usah dikotak-atik. Alarm video aktif artinya jika ada gerakan dia baru rekam dan dia akan start dan berhenti otomatis. Rekam video dan suara, resolusi bisa pilih. Nah, kalau ada memory card dia akan terbaca seperti ini. Sudah save. Settingan waktu, kita mesti ubah time zone-nya ke zona +7. Oke, +7 Bangkok. Save. Waktunya baru bisa barengan sama yang waktu Indonesia. Untuk berikutnya alarm setting.
Alarm setting seandainya kita aktifkan, apakah mau dapat pemberitahuan 24 jam full sensor geraknya, atau pilih dari jam berapa sampai jam berapa, atau kita bisa di setting sendiri jamnya, atau dan di sini ada alarm area. Jadi kita bisa misalkan bagian ini adalah halaman rumah kita aktifkan sensor geraknya. Terus untuk area di sini, area jalanan tidak usah diaktifkan, bisa. Jadi kita bisa tentukan area tertentu saja yang diaktifkan sensor geraknya, seperti itu. Oke. Kembali di sini ada alarm sound itu, jadi kedetek gerakan ini kita bisa set kameranya membunyikan alarm. Jadi buat misalkan customer yang berpergian dan dapat pemberitahuan ada sensor gerak. Nah, misalkan setelah dicek ternyata itu maling atau apa gitu, maling, dan mau kejutin dia biar pergi, kita bisa aktifkan alarm sound ini. Jadi kamera akan membunyikan alarm biar takut. Oke, ini mungkin tidak usah diubah, Inggris saja, jadi save. Oke. Setelah di save, di sini tombolnya akan on. Artinya alarmnya berfungsi. Jadi kalau misalkan mematikan, misalkan kameranya bunyi, kita bisa matikan dari sini. Oke. Sekarang masih tidak ada pemberitahuan dan lain-lain karena kondisi kamera masih belum connect ke router atau belum online. Sekarang baru kita maju ke ubah ke router mode atau station mode. Masuk ke network setting. Yang tercentang adalah AP mode. Kita ubah dia ke station mode. Dia akan membaca router yang ada di sekitar kamera. Muncul, kita pilih, masukkan password router. Jangan sampai salah. Kalau salah tidak bisa terhubung. Oke, kita coba connect. Wi-Fi connecting. Jadi tolong perhatikan, dengarkan suaranya baik-baik. Pertama dia akan bilang Wi-Fi connecting. Jika berhasil, dia akan bilang Wi-Fi connected. Oke. Sementara ini kita masuk yes, masuk ke settingan Wi-Fi connection, dan karena dia sudah connect ke router, otomatis dia tidak memancarkan Wi-Fi lagi, dan HP ini otomatis putus, dan otomatis biasa connect ke router rumah Anda. Sudah, kita balik, tekan di sini, masuk lagi ke settingan, masuk lagi ke kamera, my device, kita coba play. Oke, sudah bisa, sudah online. Oke, kita coba tes tadi. Menu device, alarm setting. Kita contohkan ya, alarm di on. Misalkan alarm sound digerakin, diaktifkan, save. Nah, pertama-tama dia akan membunyikan, matikan. Oke. Sekarang kita akan cek. Nah, ada sensor gerak, maka dia ada screenshot dan ada pemberitahuan di sini. Kita bisa cek info, history news, dan kelebihan keunggulan produk ini, meskipun kameranya sudah off atau dirusakin maling, hasil screenshot ini tetap ada, itu tersimpan di cloud, di servernya, dan ini bisa di save ke handphone kita. Misalkan kita tekan di sini, dia akan terbuka. Apakah mau di share lewat WA dan lain-lain. Oke.
mau share lewat WA dan lain-lain, atau kita mau download, dia akan otomatis tersimpan ke memori HP. Kita bisa cek hasil screenshot di more, lalu foto. Jadi hasil screenshot dan foto atau video akan tersimpan di sini, atau kita juga bisa cek di my file, internal storage, cari folder yang namanya Hongxi seperti ini. Filenya tersimpan di sini. Oke. Kita kembali ke aplikasi, dan seandainya mau dihapus juga bisa dihapus atau di share. Oke, kita kembali. Untuk settingan more, di sini ada aplikasi mau terima alarm apa enggak. Alarm pemberitahuannya berupa suara atau hanya vibrate atau tidak semuanya, bisa disetting di sini. Untuk area selectionnya auto aja, nggak perlu diubah. Software password mungkin tidak usah di setting. Nah, setiap kali kita habis menggunakan, kita mesti masuk ke more, exit aplikasi. Oke. Dan kadang ketika kita membuka aplikasi ada perubahan WiFi dari AP mode ke WiFi mode, kita ada perubahan WiFi, kadang dia ngehang. Nah, kadang kalau misalkan dia ngehang, pastikan seperti ini. Kita kembali ke more, exit, oke, exit aplikasi, nggak usah exit account ya. Terus pastikan klik di kiri bawah, dia akan muncul aplikasi-aplikasi yang pernah dibuka sebelumnya. V380 dimatikan total. Baru kita ulang. Jadi kalau misalkan aplikasi ngehang ya. Seperti ini. Dan kadang kalau mau full screen juga bisa seperti ini. Oke. Yes. Kita coba lagi. Nah, untuk tipe-tipe lain atau semua kamera V380 yang terhubung ke router yang sama, kita bisa langsung searching dengan tekan tarik ke bawah. Dia akan otomatis mencari semua kamera yang terkoneksi ke router yang sama. Dia akan otomatis muncul, dan nanti satu persatu isikan passwordnya. Nah, atau misalkan kita ingin HP lain nambahkan juga kamera yang sama, klik di sini plus, pilih add networking device, jadi kamera yang sudah tersetting. Masukkan ID kamera. ID kameranya bisa lihat di bawah, bisa lihat di belakang ID-nya di sini. Oke. Kita bisa isi. Kita lihat yang ini. Misalkan yang ini. Oke. 39468. Dan passwordnya, password kamera sebelumnya sudah saya setting. Seperti ini, kita confirm add. Atau misalkan kita juga di HP connect ke router yang sama, kita bisa juga langsung LAN search. Oke. Atau kita tarik, dia otomatis akan muncul semua. Nah, dia akan muncul username atau password wrong, karena
sebelumnya saya sudah setting password untuk kamera ini, makanya kita mesti masuk ke edit, masukin password. Oke. Kita coba lagi yang satunya lagi. Edit, masukkan password. Nah, untuk yang ini untuk indoor bisa preset posisi di sini. Untuk tipe ini kita misalkan kita setting, misalkan kameranya menghadap ke sini, kita set, oke. Terus kita set lagi. Misalkan kita set lagi di sini. Ini untuk setting arah-arah kamera yang sering digunakan, jadi kita lain kali tinggal klik, oke. Misalkan kita klik satu, dia akan muter. Kita bisa langsung mantau semuanya. Seperti ini. Kendala-kendala yang sering terjadi, jadi ada yang perlu dipahami adalah jika terjadi tidak bisa dibuka, jadi disarankan begini, sebelum pasang kamera coba cek dulu signal router wifi pas di posisi di bawah kamera tersebut. Jadi kita cek apakah wifi tersebut cukup lancar. Jadi kalau misalkan dia ada 4 garis, 3 garis masih oke. Kalau dia udah 2 garis, dia udah putus sambung. Kadang jika internetnya terlalu lambat atau putus sambung atau tidak stabil, waktu kita play itu mesti klik beberapa kali baru bisa tersambung. Oke. Kalau benar-benar berkali-kali pun tidak tersambung, disarankan kalau bisa ubah posisi kamera atau ubah posisi router atau tambahkan penguat wifi seperti itu. Jadi yang kamera bergantung pada router, kecepatan router di rumah untuk upload, dan HP kita bisa dipantau di mana aja, dan HP itu bergantung internet wifi atau internet mobile data untuk download. Jadi kalau misalkan ada kendala susah dibuka, itu cuma 3 kemungkinan itu. 1, kecepatan router rumah. 2, jarak dari kamera ke router terlalu jauh sehingga signalnya putus sambung. Atau 3, internet atau kecepatan HP itu kurang cepat. Nah, itu mesti dicek, cari solusinya, tanyakan ke sellernya. Oke. Ada lagi. Nah, coba kita lihat untuk tipe yang outdoor bisa putar. Ini tipe terbaru. Kita coba hubungkan. Kita coba connect. Ini seperti ini. System is starting. Oke. Sebelumnya sudah pernah saya setting, jadi tinggal tarik aja.
Oh ya, belum connect. Tunggu. System startup completed. Wi-Fi connecting. Wi-Fi connected. Setelah connect, jadi kita bisa refresh halaman langsung di sini. Dia langsung akan muncul. Kita play, edit dulu soalnya passwordnya masih kosong, diisi dulu. Nah, yang ini bisa putar. Oke. Bisa putar di sini. Oke. Seperti ini. Jadi mau bagi customer yang mau setting, disarankan sediakan satu HP untuk buka YouTube dan satu lagi untuk setting. Jadi saat buka aplikasi tidak perlu ubah-ubah WiFi, takutnya aplikasinya ngehang. Di sini juga akan dilampirkan panduan dalam bahasa Indonesia. Nanti tolong dibaca. Ada banyak hal di sini yang diterangkan, dan ikutin caranya ya. Jadi ada tahap 1 mulai dari setting dari AP mode. Setelah berhasil baru lanjut ke settingan kedua, ubah ke station mode seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.